Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mesin Turing, yang dimana dari kelompok 2. Nah, yang beranggotakan di sini ada Dani Nugroho, terus ada Lutfi Varianda, dan ada Muhammad Hanif Nurholis, yaitu saya sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah mesin Turing. Nah, di sini diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Nah, meskipun dia sederhana, mesin Turing ini memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer secara general purpose, yang artinya bisa digunakan untuk umum. Nah, terus mesin Turing ini dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Nah, selanjutnya masuk ke definisi mesin Turing, yang dimana Turing mesin ini adalah model komputasi teoritis yang sangat kuat dan mendasar dalam teori komputasibilitas yang dirancang oleh Alan Turing. Nah, mesin ini terdiri dari beberapa komponen esensial, yaitu pita yang tak terbatas panjangnya dan dibagi menjadi sel-sel. Terus sebuah kepala atau tulisan yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang pita. Serta satu sel aturan atau tabel instruksi yang mengarahkan operasi mesin berdasarkan simbol yang dibaca dan keadaan mesin. Nah, terus Turing mesin ini mampu menirukan logika dari algoritma apapun yang dapat diimplementasikan dalam perangkat komputasi nyata. Dengan kemampuan ini, Turing mesin dapat membantu dalam memahami batasan-batasan dasar dari apa yang bisa dan tidak bisa dihitung oleh komputer. Nah, selanjutnya di sini ada gambar dari mesin Turing itu sendiri. Bisa dilihat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara kerja mesin Turing. Di sini, mesin Turing dianalogikan sebagai kotak-kotak seperti ini, dan dia akan memiliki pembaca dan juga digunakan untuk menulis angka 0 dan 1 yang ada di dalam kotak-kotak ini. Dia hanya bisa membaca satu persatu kotaknya dan tidak bisa membaca semua kotak sekaligus. Karena kecepatan yang sekarang sudah sangat cepat, dia akan membaca kotak-kotak tersebut mungkin waktunya seperti 0,000 sekian detik, sehingga dia tidak akan terasa lambat. Contohnya, di sini terdapat state 23 yang mana dia berisi angka 0. Maka pada state 23 ini, jika dia berisi angka 0, maka hapus angka 0-nya dan kemudian tulis angka 1. Kemudian akan ditulis menjadi angka 1. Setelah itu, di sini ditulis menjadi angka 1. Kemudian dia akan berpindah ke kanan, yang berarti dia sedang berada di state 24. Selanjutnya dia akan berpindah ke state 359. Contoh lainnya yaitu state 359. Jika ia 1, maka jangan lakukan apa-apa dan kemudian pindah ke kiri. Kemudian pindahkan lagi ke state 20. Contoh lainnya yaitu jika kita biasanya membuka buku, kita melihat daftar isi terlebih dahulu. Dan jika kita ketemu daftar isi yang sesuai kita pikirkan atau sesuai yang kita mau, maka kita akan melanjutkan halaman dari daftar isi tersebut. Seperti itu kurang lebih cara kerja mesin Turing. Oke, baik.
Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, penerapan mesin Turing. Penerapan mesin Turing ini salah satunya dapat kita lihat ataupun banyak kita temui hingga hari ini, salah satunya ada di AI ataupun Artificial Intelligence. Bagaimana mekanismenya akan dijelaskan lebih detail. Kemudian, kecerdasan buatan atau AI yang memanfaatkan konsep mesin Turing dapat dilihat dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam pemrosesan bahasa alami, sistem rekomendasi, dan interaksi manusia dengan mesin. Kemudian untuk contohnya, misalnya chatbot berbasis kecerdasan buatan, di mana nantinya kita akan slide berikutnya, di mana proses kerjanya yang pertama pengguna ingin menginputkan sebuah pertanyaan, misalnya apakah toko A buka hari ini? Kemudian pertanyaan ini akan diproses oleh AI dengan mentransmisikan ataupun menenkripsikan bahasa teks menjadi bahasa alamiah. Kemudian akan memberikan output, misalnya sebagai slide berikut. Nah, ini adalah pembuatan respons. Setelah menemukan jawaban yang sesuai, maka AI akan menampilkan jawaban tersebut kepada user. Misalnya outputnya berupa toko buka dari pukul 9 hingga pukul 7. Di proses ini terjadi mekanisme input, proses, dan output. Itu tadi merupakan sedikit contoh dari penerapan mesin Turing dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang dapat kita ambil, implementasi AI memanfaatkan mesin Turing terlihat jelas dalam aplikasi seperti chatbot. Proses kerja chatbot melibatkan analisa bahasa, pencocokan data, dan pengiriman respon yang efisien, menggambarkan bagaimana konsep dasar mesin Turing dapat diterapkan untuk menciptakan sistem interaktif yang menyerupai percakapan manusia. Dengan kemajuan teknologi, kemampuan ini terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.